Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa pada sarapan hari ini. Satu hal yang luar biasa pagi hari ini bila kita boleh merasakan kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus masih ada buat kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini saya terberkati dengan satu ayat yang tidak asing mungkin buat Bapak Ibu Saudara. Kita membaca di Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, saya terberkati juga dengan satu artikel di internet yang saya baca tentang ayat ini ya Bapak Ibu Saudara. Di situ judulnya bukan sekedar membangun pikiran positif. Nah, yang menarik di sini adalah Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca tadi ada satu hal kalau kita ambil kesimpulan bahwa pikirkanlah semuanya itu. Berarti kita harus memiliki pikiran positif. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, di ayat yang di bagian yang pertama, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Kita garis bawahi di sini adalah semua yang benar. Jadi kita harus memiliki pikiran-pikiran yang benar. Bukan hanya kita memiliki pikiran positif saja. Oke, pikiran positif memang baik. Tetapi pikiran positif ini di sini bagaimana kita membangun pikiran kita yang benar di dalam Tuhan. Bukan hanya pikiran positif saja. Misalnya gini contohnya Bapak Ibu Saudara. Contohnya mungkin kita melakukan ya, semacam kita presentasi atau mengikuti ya semacam interview untuk pekerjaan. Nah, di situ kita gagal. Nah, pasti kita kan punya pikiran positif, mungkin bukan rezekiku, mungkin ini masih bukan jalanku. Nah, itu memang pikiran positif ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kan sebenarnya di situ masih ada sesuatu yang membuat kita ya dalam tanda kutip kita sudah menyerah. Meskipun itu bukan rezekiku, itu bukan berkatku, jadi biarlah. Nah, tetapi di sini dikatakan di Filipi 4 tadi ayat 8 adalah semua yang benar. Semua yang benar. Semua yang benar. Jadi apa yang menjadi kebenaran di sini? Yang pasti kebenaran itu sesuai dengan firman Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kegagalan yang kita hadapi mungkin seperti contohnya setelah kita presentasi atau setelah kita interview kita gagal. Nah, kita cari apa yang membuat itu jadi gagal. Kita tanyakan sama Tuhan. Kita berproses sama Tuhan. Nah, berpikir positif adalah di situ yang sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan caranya Tuhan. Jadi maunya Tuhan itu apa sih? Jadi dari kegagalan kita jangan dibuat itu mungkin sesuatu hal yang membuat kita mungkin itu bukan rezekiku, bukan berkatku, jadi biarlah, mungkin berkatnya orang lain. Nah, jangan berpikir itu sudah tapi kita cari prosesnya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Mungkin kita perlu belajar lagi, atau kita mencari sesuatu yang baru, atau mencari sesuatu yang baru, itu mungkin bukan jalannya Tuhan. Kita cari sesuatu yang baru. Proses itu yang Tuhan mau. Proses berpikir positif, maju, meningkat, dan bukan hanya diam, tetap. Tapi kita mau naik level. Kita mau meningkat lagi. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang saya ingin bagikan di sini adalah bagaimana kita sesuai dengan ayat tadi, semua yang benar. Semua yang benar. Makanya diawali dengan semua yang benar. Terus semua yang benar itu apa tadi jelas di situ, dan pikirkanlah semuanya itu. Dan kita landaskan semuanya sama firman Tuhan. Dan
Saya yakin dan percaya biar pagi hari ini apapun yang kita alami, mungkin kita merasa kita gagal, jangan berputus asa. Kita tanya sama Tuhan Yesus, biar kita nikmati prosesnya Tuhan, biar kita jalani terus prosesnya Tuhan, dan biar kita tanya sama Tuhan terus, belajar dan belajar dan belajar, untuk kita naik level, untuk kita lebih tinggi lagi, untuk kita lebih baik lagi. Biar pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap fokus kita sama Tuhan Yesus, bukan apa yang sudah kita alami, apapun yang sudah kita hadapi, biar tetap kita fokus sama Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.